Di suatu desa hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sarni. Tiap hari, ia menghabiskan waktunya sendirian karena Mbok Sarni tidak memiliki seorang anak. Pada suatu sore, pergilah Mbok Sarni ke hutan untuk mencari kayu. Dan di tengah jalan, Mbok Sarni bertemu dengan raksasa yang sangat besar sekali. "Hei, mau kemana kamu?" tanya si raksasa. "Aku hanya mengumpulkan kayu bakar, jadi izinkan aku lewat," jawab Mbok Sarni. "Hahaha, kamu boleh lewat setelah kamu memberiku seorang anak manusia untuk aku santap," kata si raksasa. Lalu Mbok Sarni menjawab, "Tetapi aku tidak mempunyai anak." Setelah Mbok Sarni mengatakan bahwa dia tidak mempunyai anak dan ingin sekali punya anak, maka si raksasa memberinya biji mentimun. Raksasa itu berkata, "Wahai wanita tua, ini aku memberikan kamu biji dan setelah 2 minggu kamu akan mendapatkan seorang anak. Tetapi ingat, serahkan anak itu padaku setelah usia 6 tahun. Setelah 2 minggu, mentimun itu nampak berbuah sangat lebat sekali. Salah satu mentimun yang cukup besar, Mbok Sarni kemudian mengambilnya. Dan setelah dibelah, ternyata isinya adalah seorang bayi yang sangat cantik. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Emas. Semakin hari, Timun Emas semakin tumbuh besar dan Mbok Sarni sangat gembira sekali karena rumahnya tidak sepi lagi. Semua pekerjaannya bisa selesai dengan cepat karena bantuan Timun Emas. Akhirnya, pada suatu hari datanglah si raksasa untuk menagih janji. Mbok Sarni sangat ketakutan dan tidak mau kehilangan Timun Emas. Kemudian, Mbok Sarni berkata, "Wahai raksasa, datanglah ke sini 2 tahun lagi. Semakin dewasa, janji. Wahai wanita tua, mana anak itu? Aku sudah tidak tahan untuk menyantapnya," teriak si raksasa. Kemudian Mbok Sarni menjawab, "Janganlah kau ambil anakku ini, wahai raksasa, karena aku sangat sayang padanya. Lebih baik aku saja yang kamu santap." Raksasa tidak mau menerima tawaran dari Mbok Sarni itu dan akhirnya marah besar. "Mana anak itu? Mana Timun Emas?" teriak si raksasa. Karena tidak tega melihat Mbok Sarni menangis terus, maka Timun Emas keluar dari tempat sembunyinya. "Aku di sini raksasa, tangkaplah aku jika kau bisa," teriak Timun Emas. Raksasa pun mengejarnya, dan Timun Emas mulai melemparkan kantung yang berisi mentimun. Sungguh ajaib, hutan menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa pun menjadi terhambat karena batang timun tersebut terus meliti tubuhnya. Tetapi ini maka semakin enak untuk disantap. Si raksasa pun setuju dan meninggalkan rumah Mbok Sarni. Waktu 2 tahun bukanlah waktu yang lama, karena itu tiap hari Mbok Sarni mencari akal. Bagaimana caranya supaya anaknya tidak dibawa si raksasa? Hati Mbok Sarni sangat cemas sekali dan akhirnya pada suatu malam Mbok Sarni bermimpi. Dalam mimpinya itu ia diberitahu agar Timun Emas menemui petapa di gunung. Pagi harinya, Mbok Sarni menyuruh Timun Emas untuk segera menemui petapa itu. Setelah bertemu dengan petapa, Timun Emas kemudian bercerita tentang maksud kedatangannya. Sang petapa kemudian memberinya 4 buah bungkusan kecil yang isinya biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. "Lemparlah satu persatu bungkusan ini. Kalau kamu dikejar oleh raksasa itu," perintah petapa. Paginya, raksasa datang lagi untuk menagih. Akhirnya si raksasa berhasil bebas juga dan mulai mengejar Timun Emas lagi. Lalu Timun Emas menaburkan kantung kedua yang berisi jarum. Dalam sekejap, tubuh pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Dengan kaki yang berdarah-darah karena tertancap bambu tersebut, si raksasa terus mengejar. Kemudian Timun Emas membuka bingkisan ketiga yang berisi garam. Seketika itu hutan pun menjadi lautan luas, tetapi lautan itu dengan mudah dilalui raksasa. Yang terakhir, Timun Emas akhirnya menaburkan terasi. Seketika itu terbentuklah lautan lumpur yang mendidih dan si raksasa tercebur di dalamnya. Akhirnya raksasa pun mati. Timun Emas mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diselamatkan dari raksasa yang kejam. Akhirnya Timun Emas dan Mbok Sarni hidup bahagia dan damai.